Saya ingin membahas etika menuntut ilmu yang mempermudah perjalanan ke surga. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang di sini saya ambil sepotong saja. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Nah, ini kita uber, kita cari. Nah, sebelum kita membahas tentang etika menuntut ilmu yang mempermudah perjalanan ke surga itu, kita perlu menyadari dulu bahwa ilmu itu yang memiliki hanya Allah. Gak ada orang yang punya ilmu. Kalau toh ada orang yang sekarang berilmu, dia tidak akan berilmu kalau tidak diberi oleh Allah. Jadi yang punya ilmu itu Allah. Terus kalau toh kita memperoleh ilmu, ilmu itu datangnya dari Allah. Seperti firman Allah, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Kolam itu zaman dulu nulis itu pakai pena. Ya. Pena itu terjemahan dari kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi manusia itu kalau tidak diberitahu ya nggak tahu. Bukan hanya manusia, para malaikat pun tidak akan bisa memiliki ilmu atau tidak akan bisa mengetahui sesuatu kecuali diberitahu oleh Allah. Seperti pengakuan mereka sendiri. Ketika mereka itu menyatakan bahwa mengapa Allah menunjuk Adam atau manusia menjadi khalifah di bumi, karena manusia itu yang mempunyai ilmu, mempunyai pemahaman sehingga bisa mengelola bumi dengan baik. Terus Allah memberi bukti dengan cara Allah bertanya kepada malaikat, malaikat tidak bisa menjawab. Mereka ketika tidak bisa menjawab mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang engkau beritahukan kepada kami. Sungguh engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, jadi siapapun tidak akan mempunyai ilmu kecuali dari Allah, karena sumber pengetahuan, sumber ilmu dari Allah. Bahkan kita tidak akan bisa menangkap, jadi ilmunya itu dari Allah. Kemudian kalau Allah memberi kita ilmu, kan kita harus mempunyai wadah untuk menangkapnya, untuk menerimanya. Atau misalnya tangan untuk menerimanya. Kalau kita nggak punya tangan atau wadah untuk menerimanya, ya nggak bisa nampung. Ya. Jadi bahkan kita itu tidak akan bisa menangkap ilmu kecuali menggunakan sarana, yang sarana itu dibuat oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Berupa indera dan akal pikiran. Ya. Sesuai dengan pengalaman kita selama ini, akal kita tidak bisa belajar kecuali melalui indera. Buktinya apa? Buktinya orang yang mulai dari bayi itu tuli, dia itu tidak bisa belajar suara kata-kata itu kayak apa. Jadi kalau tidak punya daya tangkap, menangkap kalimat dengan suara, maka orang itu sampai besar ya, sampai dewasa ya tetap bisu. Karena tidak ada contoh. Jadi indera itu penting sekali. Kalau tidak dengan sarana indera, kita tidak bisa belajar. Nah, dan Allah memberi bukti pada kita juga bahwa ketika kita bayi dilahirkan, itu kita nggak tahu apa-apa kok. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahim ibumu. Saat itu la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui apa-apa. Terus wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, lalu Allah memberi sarana untuk belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga akal pikiran. Nah, kalau kita setiap hari menyaksikan seperti itu, bahkan kita sendiri mengalami, hendaklah kita bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini perlu kita camkan. Jadi prinsipnya semacam itu. Maka kalau ada orang merasa pintar lalu sombong, dia nggak tahu asal usulnya. Dia nggak tahu soal asal usulnya. Makanya dia bisa sombong. Kalau tahu asal usulnya, nggak bisa sombong. Karena ilmu itu pemberian Allah. Kalau Allah mau mencabut, gampang. Misalnya orang itu pintar sekali menguraikan ide-idenya, lidahnya, atau dia dibuat tidak bisa bersuara saja, udah nggak bisa menyampaikan. Apalagi kalau akalnya itu, otaknya itu dirusak sedikit aja dengan stroke. Udah hilang itu ilmu. Ya, atau misalnya kecelakaan lalu gegar otak, hilang itu ilmu. Jadi kita mesti menyadari itu. Menyadari kalau kita sudah pinter, jangan pernah sombong. Nah, sekarang yang kita pelajari, sebelum pinter, kita belajar supaya menjadi pinter. Itu kita mesti menyadari asal-usul yang semacam itu. Karena ilmu itu milik Allah dan dari Allah, dan kita belajar harus menggunakan sarana pemberian Allah, maka etika dalam menuntut ilmu harus berkaitan dengan Allah. Ya, saya ulang, prinsip umum bahwa etika menuntut ilmu harus berkaitan dengan Allah. Ada beberapa hal berkenaan dengan etika menuntut ilmu yang berkaitan dengan Allah. Yang pertama, yang paling pokok adalah ketika kita menuntut ilmu, tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Ya? Karena ilmu itu dari Allah, kita diberi oleh Allah, kita hanya bisa dapat dari Allah, maka ketika kita belajar juga tujuannya hanya Allah. Apa itu maksudnya? Bukan lalu tujuannya kita menyatu dengan Allah, tetapi supaya Allah ridho kepada kita. Nah, tujuan yang murni ini, karena belajar itu bagian dari kehidupan, maka tujuan menuntut ilmu harus sama dengan tujuan kehidupan ini. Allah memerintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka itu, termasuk kita manusia, ya, orang-orang sekarang ini, tidaklah diperintah kecuali hanya untuk mengabdi, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Dan itu pun hunafa, lurus. Jadi niatnya, tujuannya sudah jelas. Kemudian kita fokus, semua aktivitas kita harus mengarah ke sana. Karena semua aktivitas harus ke sana, menuntut ilmu itu sebagian dari aktivitas tadi. Maka ya harus ke arah sana. Gitu. Ya, logikanya semacam itu. Kalau seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah, jadi kebalikan. Kalau ada orang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka kegiatan itu tidak bisa memudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, tadi di judulnya kan menuntut ilmu yang memudahkan perjalanan ke surga. Kalau ada orang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka itu tidak memudahkan dia masuk surga. Nabi Muhammad mengatakan, man ta'allama ilman mimma yanbaghi bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang semestinya dipelajari karena Allah saja yang maha perkasa,
maka dia tidak mempelajari, kalau sebaliknya dia mempelajarinya itu hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Mencium saja tidak bisa. Berarti kalau mencium itu kan karena dekat. Dekat saja tidak bisa, apalagi masuk. Ya. Jadi kalau mempelajari sesuatu, apapun, misalnya belajar fisika. Aku belajar fisika karena aku ingin mengetahui bagaimana cara Allah menciptakan atau mengelola alam raya ini yang semua didasari kasih sayangnya. Terus dipelajari perilakunya satu benda atau suatu apapun, lalu terus kita, kalau niatnya tuh dari awal itu mencari ridho Allah, nanti kita akan menangkap, oh pantesan Allah menciptakan ini, rupa-rupanya ini sangat bermanfaat untuk kita. Terus lalu belajarnya itu membuat dia makin kuat imannya kepada Allah. Karena makin kuat imannya kepada Allah, maka itu memudahkan perjalanan dia menuju ke surga. Bandingkan kalau orang menuntut ilmu hanya karena mencari keuntungan dunia, apalagi keuntungan dunianya itu pujian, biar dia anggap aku ini orang yang knowledgeable, orang yang menguasai suatu ilmu dengan mendalam. Dia makin mengetahui, makin sombong. Kalau orang sombong itu kecenderungannya tidak tunduk kepada Allah. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah, ya dia makin jauh dari surga. Itu kalau yang dipelajari itu misalnya benar tetapi keluar kesombongan. Tapi kalau belajarnya itu memang tidak ada kaitannya dengan Allah, bisa-bisa kesimpulannya itu seperti Hawking tempo hari, dia mengatakan bahwa alam raya ini tidak membutuhkan Tuhan. Karena semua partikel-partikel, semua benda-benda yang ada di alam raya ini mempunyai kelakuannya sendiri-sendiri yang saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga alam raya ini bisa lestari. Tidak perlu ada Tuhan. Nah, kalau dia berangkatnya itu bukan karena mencari ridho Allah, makin jauh dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita belajar, termasuk yang kita lakukan saat ini, kita niati kita belajar. Kita belajarnya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Terus kalau di akhirat, Allah juga tidak mau menganggap kegiatan menuntut ilmu yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan di dunia itu dianggap sebagai ibadah. Nggak bisa. Jadi kalau orang bilang, katanya thalabul ilmi fardhatun likulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Aku menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmunya itu salah, aku belajar ini supaya bisa dapat pekerjaan. Oh, udah itu keuntungan dunia. Pekerjaan titik ya. Saya tidak menolak kebenaran orang yang seperti itu. Kalau itu baru koma boleh. Jadi aku menuntut ilmu agar aku mempunyai keterampilan. Terus dengan keterampilan ini aku berharap dapat pekerjaan. Dengan pekerjaan itu aku dapat gaji saya pakai untuk memenuhi kewajiban saya untuk memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga itu diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan titik hanya dalam rangka cari duit gitu doang ya. Cari duit terus sampai ketemu ujung-ujungnya itu karena Allah. Jadi tujuan jangka pendek boleh apa saja, tapi tujuan jangka panjangnya harus sampai kepada Allah. Ini ada dialog yang diceritakan oleh Allah bahwa besok itu terjadi. Kalau Allah cerita apa yang akan terjadi masa yang akan datang, itu bisa karena Allah yang membuat waktu, dan waktu itu terdiri dari waktu sekarang,
yang lampau dan akan datang, maka ketika Allah melihat makhluknya, waktu dalam hari ini, dia melihat waktu sekarang yang akan datang dari masa lampau itu sama saja. Jadi yang bisa bercerita begitu hanya Allah, karena dia yang menciptakan. Nah, di antara orang-orang yang mengaku telah berbuat sesuatu ketika di dunia ditanya. Nah, ini saya ambilkan yang bagian yang relevan dengan belajar. Wa rajulun ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ada orang yang dulu waktu hidup di dunia itu suka belajar menuntut ilmu dan mengajar. Bahkan dia baca Quran. Terus dihadirkan amal perbuatannya dia. Ini bukan amalmu. Fa'arafaha, dia mengenalinya. Ya, betul, ini amalku. Terus ditanya, fama hamilta fiha, kamu melakukan itu untuk apa? Dia bilang, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar dan mengajar dan baca Quran itu hanya untuk engkau Allah. Fika, untukmu. Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Kamu belajar ilmu supaya kamu dikatakan pandai, supaya kamu dikatakan alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Kamu baca Quran kamu supaya dibilang oleh orang, oh dia tuh hafal Quran tuh. Dia hafal Quran. Nah, kalau tujuannya itu faqad qila, kamu sudah dapat dulu di dunia. Kamu di dunia sudah diakui sebagai orang yang pintar. Orang pintar itu kan ada yang dapat sertifikat, ada yang tidak, ya. Yang dapat sertifikat itu ya titel-titel perguruan tinggi, itu tuh yang pakai sertifikat. Tapi ada juga yang tidak pakai sertifikat. Nah, biasanya yang tidak ada sertifikatnya itu yang diembel-embeli oleh masyarakat, misalnya kiai. Wah, kamu kan belajar supaya kamu dipanggil kiai. Udah dapat kamu dulu di dunia. Di akhirat kamu minta apa? Kan tidak ada yang kamu cari di sini, gitu. Jadi even belajar agama sampai dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil gus, dipanggil qori, dipanggil hafidh, kalau niatnya salah itu tidak ada nilainya besok di akhirat. Mohon maaf, saya ambil contoh yang tidak pakai sertifikat. Kalau saya menyebut pakai sertifikat, nanti saya khawatir saya menyinggung perasaan teman-teman, gitu ya. Tapi yang penting bukan itunya, yang penting adalah niat harus benar-benar. Ya. Nah, orang yang semacam itu, yang niatnya itu hanya keduniaan, fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar, dia dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Jadi sekarang kebetulan kita proses belajar, mari kita niati yang benar, baik Bapak Ibu maupun saya sendiri, ya. Niatnya tidak boleh salah. Yang kedua, etikanya. Kita menuntut ilmu mesti berdasarkan ketakwaan, yakni bahwa targetnya yang akan diperoleh, metode yang dipakai, sarana dan prasarana yang digunakan untuk menuntut ilmu harus sesuai dengan prinsip ketakwaan. Contoh yang paling gampang itu, menuntut ilmu itu kan tidak ada yang gratis. Kemudian ada yang memberi beasiswa. Beasiswanya dari uang haram, dari uang perjudian misalnya. Itu tidak tidak berprinsip atau berdasarkan ketakwaan. Terus misalnya menggunakan alat-alatnya di suatu gedungnya itu dibangun dengan duit-duit yang haram. Nah, itu juga tidak berdasarkan ketakwaan. Tujuannya juga, ya, atau targetnya tadi sudah kita sebut, ya. Jika seseorang menuntut ilmu berdasarkan ketakwaan,
yakni selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarangnya yang berkaitan dengan menuntut ilmu tadi, maka Allah akan memberinya petunjuk yang bisa membedakan antara hal-hal yang benar dan yang salah. Nanti dia akan punya sense, ya, akan punya sense yang sound, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini benar, ini salah. Bisa memisahkan antara yang benar dan yang salah, dan bisa memisahkan antara yang halal dan yang haram. Nah, orang yang semacam itu, kalau ada tawaran yang haram, dia tidak mau. Jadi banyak orang yang mengatakan, itu kan pejabat-pejabat itu kan ada profesor, ada doktor, tapi korupsi juga. Sebenarnya bukan hanya profesor dan doktor, ada juga ulama yang menjabat tapi juga korupsi. Jadi itu mereka ketika belajar tidak berdasarkan ketakwaan, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana uang yang halal dan mana yang haram. Ya. Ini seperti kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan di benakmu itu furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bukan hanya itu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kesalahan-kesalahanmu diampuni, bahkan dihapus. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang maha memiliki kelebihan dan maha agung. Ya, ini juga menunjukkan bahwa kalau orang menuntut ilmu berprinsip takwa, maka dia bisa sensitif membedakan yang halal dan yang haram, dan orang-orang itu hanya mengambil yang halal saja. Kalau itu yang ditempuh, maka hidupnya itu akan, cara hidupnya semacam itu mempermudah perjalanan dia ke surga. Ya. Kalau kita bertakwa juga, Allah akan menambahi kita ilmu. Bertakwanya saja itu sudah mempunyai potensi untuk diberi tambahan ilmu. Allah menjanjikan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarimu, akan memberi kamu ilmu. Jadi hanya sekedar bertakwa saja itu ditambah. Tapi meskipun saya bilang hanya sekedar bertakwa itu tidak hanya sholat, puasa saja. Bertakwa itu termasuk berkata yang jujur, menepati janji dan sebagainya, itu termasuk ketakwaan. Nah, orang-orang yang menjaga ketakwaan itu akan diberi tambahan ilmu. Jika kita menuntut ilmu berdasarkan ketakwaan, maka ilmu yang kita peroleh akan mengarahkan kita kepada makin tunduk kepada Allah. Ya, kalau tadi saya kasih contoh, kalau orang menuntut ilmu bukan karena Allah, ada kemungkinan menjadi sombong. Nah, ini kebalikannya. Kalau dia menuntut ilmu berdasarkan ketakwaan, dia makin berilmu, dia makin tunduk, makin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang yang berilmu. Nah, hanya yang berilmu itu kaitannya dengan cara mereka menuntut ilmunya itu seperti tadi. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Prinsip yang ketiga atau etika yang ketiga, memanfaatkan indera dengan baik dan menggunakan logika yang terbimbing Al-Quran dan hadis. Ini yang agak tricky, yang agak sulit, ya, bahwa kita menggunakan logika yang terbimbing Al-Quran dan hadis. Gimana itu logika terbimbing? Kita itu semuanya diberi kemampuan untuk berpikir logis yang masuk akal, yang bisa diterima oleh kita sendiri dan orang lain.
Tapi kadang-kadang logika itu tidak sejalan dengan Quran dan hadis. Nah, kalau saya mengatakan ketika kita belajar, kita mesti memanfaatkan logika yang terbimbing Quran hadis. Artinya kita berpikir, kemudian kalau berhasil berpikir kan hasilnya kesimpulan. Kesimpulan itu kita tes. Kesimpulan ini cocok enggak dengan Quran dan hadis. Misalnya gini, kita deposito di bank syariah dan di bank konvensional kan sama aja. Pinjam dari bank yang dua-dua itu, dua-duanya sama saja. Hitung-hitungannya coba deh, sama. Nanti keuntungannya sekian, sama. Dan dua-duanya mempunyai keuntungan. Nah, padahal Allah membedakan dua itu. Bedanya apa? Transaksinya itu prosedurnya beda. Yang syariah itu transaksinya itu sesuai dengan bimbingan Nabi atau sesuai dengan hadis, sesuai dengan prinsip Al-Quran. Jadi logika harus dibimbing Quran dan hadis. Contoh lagi, ini orang Yahudi. Di belakangan ini ada ya logika-logika yang saya bilangnya pelintiran. Itu zaman dulu sudah ada. Zaman dulu itu orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi kan pinter-pinter ya. Sejak zaman dulu memang orang-orang Yahudi itu pinter-pinter. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu miskin. Dari mana taunya? Iya, Tuhan menyuruh kita bersedekah. Dan ketika mengatakan bersedekah katanya, coba itu tolong orang itu. Terus mereka bilang, kenapa kita menolong orang miskin itu? Dia tidak bisa membeli makan, itu kan karena salahnya sendiri. Dia tidak mau belajar dan dia malas. Terus kalau memang Allah itu menghendaki memberi rezeki pada dia, kan Allah sendiri yang kasih. Kalau Allah sendiri tidak kasih, ngapain saya kasih dia? Jadi logikanya itu seolah-olah dia itu religius gitu, bahwa ini kan kebijaksanaan Tuhan, bahwa dia tidak punya uang, dia tidak bisa makan, itu Tuhan yang memutuskannya. Terus diteruskan bahwa kalau memberi sedekah kepada orang-orang semacam itu ibaratnya memberi pinjaman kepada Allah. Bahasa Qurannya, in tuqridullah qardan hasana. Kalau kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang bagus, maka Allah akan membalas dengan lipat ganda. Dia bilang, kalau dikatakan bahwa kalau kamu meminjamkan kepada Allah, berarti kan Allah miskin. Lah kalau Allah itu miskin, ngapain kita sembah? Logikanya begitu. Nah, dari dulu sudah ada logika-logika yang semacam itu. Jadi logikanya tidak terbimbing. Sekarang pun belakangan ini ada orang-orang yang memang melintir-melintir begitu. Kita gelisah nggak? Ya kalau kita tahu sejarah kemanusiaan itu dulu seperti itu, ya biarin aja. Itu nanti paling mereka nggak laku, karena logikanya itu nggak sound gitu ya. Nah, oleh karena itu menggunakan logika dengan baik itu penting. Allah menganjurkannya begini, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Kenapa mereka tidak jalan-jalan di muka bumi, terus mereka menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk memikirkan kejadian-kejadian. Misalnya kenapa umat itu terbelakang, kenapa umat itu maju, kenapa umat itu kena bencana dan sebagainya. Itu dipelajari dengan baik sesuai dengan ilmu yang diperoleh dengan etika tadi. Mereka menggunakan akal, menggunakan telinga dengan baik,
Nah, telinga ini salah satu indera yang dipakai oleh Allah, tentu dengan melihat, dengan menggunakan mata juga. Gitu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang-orang yang tidak bisa memahami logika dengan baik itu karena hatinya buta. Bukan buta mata, tapi buta hati yang ada di dada. Tapi sayang, kebanyakan orang tidak memanfaatkan indera, terutama pendengaran, dengan baik, dan tidak berpikir logis, sehingga mereka tidak bisa menangkap kebenaran. Buktinya mana? Bahwa kebanyakan orang tidak bisa menangkap kebenaran. Coba kita buktikan. Di antara 7,8 miliar penduduk dunia sekarang ini, sebagian besar tidak menangkap kebenaran logika bahwa yang layak disembah itu mesti hanya satu. Ada yang menyembah lebih dari satu. Logikanya dari mana? Kalau Tuhan lebih dari satu, itu kan Tuhan itu akan bersaing. Bersaing akan menunjukkan kehebatannya. Kalau mereka bersaing, mereka kan berantem. Yang satu mau bikin hujan, yang satu enggak, aku maunya terang aja. Yang satu mau bikin bumi, enggak, aku enggak mau ada bumi, ganggu di sini. Enggak jadi. Kalau ternyata ada, jadi berarti ada salah satu Tuhan yang kalah. Kalau tidak jadi ada, ya juga berarti ada satu Tuhan yang kalah. Tuhan kok kalah? Enggak masuk akal. Jadi ada mengatakan begitu. Bahwa bahkan ada yang menyembah yang tidak layak. Dia membuat nyamuk aja nggak bisa. Membuat lalat aja nggak bisa. Disembah. Kalau tidak bisa membuat lalat, ya tidak bisa membuat diri mereka sendiri. Kok disembah? Misalnya, manusia kok disembah? Firaun itu kan minta disembah. Firaun itu bikin apa? Bahkan dia ketika dibantah oleh Nabi Musa, Tuhan yang sebenarnya itu ya Tuhan kita dan Tuhan bapak ibu nenek moyang kita. Itu aja udah kelabakan dia. Oh, kalau begitu sebelum Firaun lahir, Tuhan neneknya itu siapa? Gitu. Terus juga Nabi Musa pakai logika. Tuhan kita itu yang menciptakan timur, barat, dan di antara timur barat. Firaun mengaku raja, mengaku Tuhan. Tuhan di Mesir. Keluar dari Mesir aja udah tidak dianggap apa-apa dia. Itu contoh orang yang tidak menggunakan logika dengan benar. Ya. Jadi sehingga di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah manusia yang sudah meninggal, padahal tidak ada satupun mereka yang mampu menciptakan bagian dari alam raya ini. Bagian aja tidak bisa, apalagi alam raya. Allah memberikan perumpamaan begini. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Hai manusia. Ini diberikan perumpamaan, dengarkan. Sampai Allah minta perhatikan, dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Itu yang kamu sembah, yang manapun yang kamu sembah selain Allah, mereka itu tidak ada yang bisa membuat satu ekor lalat meskipun mereka berkumpul kerjasama, nggak ada. Bahkan wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau patung-patung itu misalnya dihinggapi jamur atau lumut, kemudian jamur atau lumut itu dimakan oleh binatang lain, si patung itu tidak bisa membela diri. Nah, berarti apa? Dha'afat thalib wal matlub. Yang nyembah ya lemah, yang disembah juga lemah. Itu nggak masuk akal. Maka gunakan logika dengan baik. Etika yang keempat, untuk hal-hal yang di luar jangkauan indera, ya, ada hal-hal yang indera kita nggak bisa nangkep. Misalnya apa itu? Roh. Kita tuh punya roh. Kita semua setuju bahwa kita punya roh. Tapi indera kita nggak bisa nangkep. Nah, atau kalau ada hal-hal
yang pembuktiannya baru bisa diperoleh setelah kematian. Setelah kematian misalnya, oh besok bahwa manusia itu setelah mati akan dibangkitkan kembali. Terus ada orang bilang, mana buktinya? Orang yang mati tidak bangkit lagi. Loh, dibangkitkannya tidak sekarang, besok hari kiamat. Terus mana yang ngomong aja tidak bisa memberi bukti? Yang enggak, karena tidak bisa. Jangankan tentang hidup setelah mati. Pak Silaban yang mendesain Istiqlal, dia mengatakan bahwa Masjid Istiqlal ini akan kuat sampai 100 tahun tidak akan roboh. Dia sendiri nggak bisa membuktikan kok. Umur dia lebih pendek daripada umur Masjid Istiqlal. Jadi kalau seperti itu, kita nggak bisa mengandalkan bukti empiris. Nah, kalau ada hal-hal yang kita tidak bisa membuktikan atau mencari bukti empiris, gimana? Kita mengandalkan informasi dari pencipta. Yang menciptakan pasti lebih tahu. Misalnya Allah mengatakan wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Dialah Allah yang setelah kamu dulu mati tidak ada, kemudian kamu dihidupkan. Nah, sekarang hidup. Tsumma yumitukum, besok Allah akan membuat kamu mati. Mati pun kita belum bisa membuktikan. Mana aku nggak mati? Begitu kita misalnya dibikin mati atau orang itu bunuh diri, dia udah tidak bisa membuktikan kalau dia sudah mati. Tsumma yuhyikum, dan besok Allah akan menghidupkan kamu kembali. Tapi kecenderungan manusia, innal insana lakafur, kecenderungan manusia itu mengingkari. Nah, karena apa? Belajarnya itu menyempitkan diri. Menyempitkan diri dengan mengatakan bahwa hanya diakui sesuatu itu benar kalau bisa dibuktikan secara empiris. Coba, jiwa aja kan nggak bisa dibuktikan. Mana kelakuan jiwa itu kayak apa? Terus mencari-cari. Kalau mau mempelajari ilmu jiwa, kita pelajari kelakuannya. Kalau dia makan, berarti dia lapar. Lapar itu perutnya atau rohnya? Orang yang tidak ada rohnya, lapar, dia nggak bisa ngomong dan tidak makan. Orang yang mengatakan lapar atau yang kemudian mencari makanan, yang punya roh. Jadi seseorang tidak merasa lapar dan tidak akan mengatasi kelaparannya kalau tidak ada roh. Berarti lapar itu bukan hanya pekerjaan fisik, biologis, tapi juga roh. Gitu. Nah, kita buktikannya nggak bisa, kita tidak pernah bisa mengamati roh kita. Ya, jadi demikian juga mengenai roh yang kita tidak bisa mengamatinya, tapi bisa merasakan keberadaannya. Kita mempelajari perilaku roh berdasarkan firman dari Allah yang Maha Pencipta. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Bagaimana kita dapat ilmu? Informasinya dari Allah. Coba, informasi kelakuan roh itu diceritakan di Al-Quran. Kalau kamu selalu mengingat Allah, pikiranmu akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu mengingat Allah, hatimu akan tenang, akan tentram. Tentram itu perilaku roh. Jadi kita tidak bisa melihat, tapi Allah memberi informasi tentang kelakuan roh. Nah, kalau Allah memberi informasi, pasti dia tepat karena dia yang membuat. Terus kita jalani, oh iya ya, kalau kita pikir itu tenang. Terus kalau aku sholat malam, rasanya itu enak, begitu, tenang sekali. Nah, itu kelakuan roh. Itu informasi kita mengandalkannya dari yang menciptakan. Yang kelima,
kita mesti berguru kepada yang berilmu. Kita tidak bisa belajar cari-cari sendiri. Ada sih orang yang cari-cari sendiri tapi bisa mendapatkan kebenaran. Tapi itu jarang terjadi. Yaitu yang saya maksud adalah Nabi Ibrahim. Dia dilahirkan di keluarga yang menyembah berhala. Masyarakat sekelilingnya semuanya menyembah berhala. Dia tidak punya guru, tapi dia bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, itu karena kecerdasan beliau dan juga hidayah dari Allah. Secara umum itu tidak bisa seperti itu. Kita mesti berguru. Nah, ketika berguru, kita juga mencari guru yang benar. Nah, guru yang benar itu gimana? Yang ketika belajar itu memakai etika-etika itu tadi. Kalau kita belajar dengan orang yang tidak memakai etika, misalnya, dia ahli fikih. Ketika dia belajar fikih, tujuannya apa? Biar dia bisa berargumentasi yang tepat atau yang bisa mengalahkan orang lain. Fikih itu kan hukum isinya. Dan kita yang kita ketahui, orang-orang ahli hukum itu kan yang penting menang-menangan argumentasi. Ya, menang-menangan dalil dan sebagainya. Nah, orang ahli fikih juga begitu. Terus selalu nyalahin orang lain. Kafir itu, bid'ah itu dan sebagainya. Ya, orang-orang begitu nggak usah jadiin guru. Karena apa? Ilmunya membuat dia sombong. Kalau dia sombong, dia jauh dari Tuhan. Kalau dia dari Tuhan, ya kita berguru dengan orang yang dekat dengan Tuhan saja. Begitu. Ya. Prinsip ke-6 atau etika ke-6, itu kita mesti menerapkan ilmu dalam bentuk perilaku kita sendiri. Sehingga ilmu kita itu bermanfaat. Ilmu kalau tidak diterapkan itu nggak ada manfaatnya. Ya, kalau mau contoh yang paling gampang, bagaimana kalau saya gemuk, ingin kurus? Ilmu yang secara umum ya, makannya, dietnya diatur. Jangan terlalu banyak lemak dan sebagainya. Terus coba olahraganya kalau bisa aerobik, dan satu hari sekali minimum 30 atau diusahakan lebih dari 30 menit, karena kalau 30 menit itu hanya membakar yang dimakan hari ini. Kalau lebih dari 30 menit berarti pembakaran terhadap cadangan-cadangan. Kalau cadangan-cadangan itu di draw down berarti makin kurus. Wah, kamu hebat bisa mengetahui caranya, tapi tidak dijalani. Ya tetap aja gemuk, bahkan bisa makin gemuk. Karena apa? Dia punya ilmu nggak dijalani. Sama dengan kalau kepengen masuk surga, laksanakan perintah-perintah Allah. Sholat, puasa, sedekah, dan sebagainya. Tapi dia nggak jalani, ya tetap aja dia celaka. Ya. Oleh karena itu orang yang berilmu lalu terus dia ngomong-ngomong tapi dia sedang nggak jalani, dosanya gede. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Dosanya besar menurut Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Ya. Dan itu kan dosanya besar. Itu siksaan bagi orang yang berilmu lalu menasihati orang lain tapi dia sendiri tidak menerapkan sendiri. Itu ada siksaan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bercerita bahwa dulu dia waktu Mi'raj, ya, Isra lalu Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah itu sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh itulah tempat yang ada surga dan neraka. Nah, waktu di daerah itu Rasulullah mengatakan, bercerita, ya, setelah itu bercerita, ataitulah lailatan usriyabi ala qawmin. Aku waktu malam hari di Isra dan Mi'raj kan, aku melewati satu masyarakat, ya, yang lidahnya dipotong-potong, ya, yang
lidahnya itu dipotong, lalu tumbuh lagi, dipotong lagi di neraka itu. Setiap kali lidah itu dipotong, maka ia akan kembali sempurna. Lalu aku bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah khotib-khotib dari umatmu." Ya, khotib itu artinya orang yang suka pidato, yang suka ceramah di antara umatmu, yang berkata namun tidak mengamalkannya, dan juga dia membaca kitabnya Allah tetapi tidak diterapkan dalam perilakunya. Jadi kita didorong oleh Allah untuk belajar, juga didorong pakai, terapkan. Jadi jangan menumpuk ilmu tapi tidak dipakai, itu tidak bermanfaat. Yang ketujuh, setelah dapat ilmu, kita ajarkan kepada orang lain. Mengajarkan ini termasuk etika belajar. Karena apa? Dengan kita mengajar, kita menyampaikan ilmu yang kita sudah peroleh. Kalau niat kita itu memang tulus hanya karena Allah, maka ketika kita menyampaikan, nanti kalau ada yang salah, orang lain itu akan mengoreksi. Nah, dengan koreksi itu, kita sendiri membenahi, oh ya deh, aku ada logikaku yang tidak pas. Maka kalau jadi khotib, jadi penceramah, jadi dosen, jadi apapun, harus siap dikritik, siap menerima saran, bahkan siap dimaki-maki. Ya, karena itu yang menggait kita, yang membimbing kita supaya kita pola pikir kita itu tetap benar. Rasulullah menganjurkannya gini, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. "Wahadithu an Bani Israel." Boleh kamu bercerita tentang kejadian-kejadian di zaman Bani Israel dulu. Ya. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Musa, silahkan, tidak apa-apa. Cuma, "Waman kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berbohong mengatasnamakan saya dengan sengaja, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Silahkan menempati tempat tinggalnya di neraka. Nah, ini yang dipegang oleh para ahli hadis. Kalau ada hadis, kita cek benar-benar dari Rasulullah atau tidak. Kalau hadis itu palsu, jangan dipakai. Karena kalau itu palsu berarti bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Kalau itu bukan dari Rasulullah, lalu orang itu mengatakan ini hadis, ini dari Nabi, berarti orang itu bohong mengatasnamakan Nabi Muhammad. Tidak boleh. Nah, itu berarti orang Islam itu anti hoax. Kalau ada orang Islam itu senang dengan hoax, berbagi-bagi hoax, itu jauh dari prinsip Islam. Ya, saya kira sementara begitu, ringkasnya, etika menuntut ilmu harus berkaitan dengan Allah. Karena Allah lah yang memiliki ilmu, yang membagi ilmu, dan yang memberi sarana untuk mempelajari ilmu. Unsur-unsur etika dalam menuntut ilmu, satu, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, semua usaha dan sarana berdasarkan ketakwaan, dan logikanya selalu dicek kecocokannya dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengandalkan informasi dari Allah yang Maha Mencipta untuk hal-hal yang sulit dibuktikan secara empiris. Yang kelima, berguru dengan orang yang berilmu. Yang keenam, menerapkan ilmu dalam perilaku. Dan yang ketujuh, membagi ilmu kepada orang lain. Semoga Allah memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Amin.